Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia pada hari yang cerah ini. Sekarang Kau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan. Doa ini hamba hujukan padamu melalui perantaraan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo semua, selamat siang Pak Gede dan teman-teman. Dalam video ini saya akan menjelaskan ulang bab 5 mengenai memahami manusia dan sukacita akibat Pancasila. Sebelum kita masuk dalam pembahasan bab 5 ini, perlu kita ketahui siapakah manusia itu sebenarnya. Apakah yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan? Indikator utama membedakan manusia dan makhluk lain adalah akal budi dan kehendak bebas merdeka. Manusia dengan segenap akal budi, perasaan, dan kehendak merdeka mampu berpikir dan bertindak. Sedangkan hewan, tumbuhan, dan makhluk lain yang bersalah satu tidak mampu merdeka untuk berpikir, berkehendak di luar insting sama sekali. Nah, manusia sejati akan memperhatikan dengan sungguh moralitas. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akal budi pekerti, dan susila. Di Indonesia, moralitas tersebut sudah tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Emil Durkheim mengatakan bahwa sejak zaman primitif, moralitas manusia turut dipengaruhi oleh konsep religius yang diyakini. Ideologi Pancasila merupakan sistem hukum yang utama dan terutama dalam moralitas manusia lintas suku, agama, ras, golongan. Lalu filosofi kosmotentrik Pancasila. Analisis terhadap filsafat Pancasila ini berdasar atas teks kosmotentrik oleh Raymond Panikar. Yang menarik dari konsep filosofi kosmotentrik yakni pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri adalah sukacita semu dan bukan sejati. Sukacita sejati terjadi dengan adanya 3 unsur, yakni manusia, lingkungan atau semesta, dan energi ilahi. Konsep ini sesuai dengan tujuan lahirnya Pancasila. Ideologi Pancasila lahir untuk memberi sukacita bagi semua golongan rakyat Indonesia. Sukacita yang dihasilkan oleh Pancasila merupakan sukacita sejati yang bersumber dari relasi intens dengan Sang Ilahi. Yang berikutnya yakni konsekuensi dari sukacita Pancasila yang bersifat kosmotentrik adalah agape. Sukacita karena agape tidak didapatkan karena kepuasan individu, melainkan sukacita yang lebih menggambarkan kasih energi ilahi yang tanpa pamrih kepada rakyat Indonesia secara adil. Kata berikutnya yang terkait dengan sukacita, yakni dari bahasa Yunani, eirin yang berarti damai sejahtera. Diksi berikutnya mengenai sukacita Pancasila adalah kesabaran. Hal inilah yang menyebabkan musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan dalam Pancasila daripada debat demokrasi liberal. Selanjutnya, pemahaman budaya. Definisi budaya yang dikemukakan oleh Edgar Schein adalah pola solusi yang dipelajari oleh komunitas sosial untuk memecahkan masalah agar manusia mampu beradaptasi dengan faktor eksternal dan berintegrasi dengan faktor internal yang membuatnya mampu bekerja dengan cukup baik dan dianggap sah. Sukacita Pancasila sejati akan muncul apabila solusi bagi kemanusiaan memberi harmoni terhadap hubungan kosmotentrik. Schein menyatakan, culture is deep. Tidak bisa memperlakukan budaya sebagai fenomena begitu mudah diganti oleh budaya lain begitu saja. Schein membagi budaya dalam masyarakat menjadi 3 level, yaitu artifacts atau perbuatan karya, yang kedua expose values yaitu strategi hidup, dan yang ketiga underlying assumption yaitu keyakinan. Dalam pemikiran ini disimpulkan bahwa apabila sukacita Pancasila berhasil masuk dalam ketiga level budaya ini, maka ia bisa dialami bersama-sama, dan apabila tidak masuk dalam 3 level tersebut, berarti sukacita gagal diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan pendidikan Pancasila bab 5 ideologi yang hidup. Terima kasih. Berkah dalam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Doa ini kami tunjukkan padamu melalui perantaraan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.